pemirsa Paulus TV. Hari ini kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari seksi ekologi. Selamat bergabung Om Danet. Langsung duduk aja. Langsung terekam. Apa itu? Siap di sini udah siapkan. Jangan jatuh loh ya. Wah. Kita sudah bersama dengan teman-teman dari seksiologi, seksi yang paling muda di paroki kita. Meskipun aktivisnya angkatan kolonial semua kayaknya ya. Ada milenial. Tidak yang milenial tapi kolonial semua. Ada Om Pius, ketua seksinya. Kepala suku. Ada kepala suku, ada Om Danet, Pak Sumadi. Bapak Sumadi, Pak Aliot, dan Ibu Dewi. Itu. Om Pius, kita langsung saja. Kira-kira sudah ada setahun belum ya? Seksi ekologi sih kalau secara resminya waktu dilantik November tahun kemarin ya. Waktu dilantik. Oh, November, oke. Sejauh ini kegiatannya apa saja Om Pius? Sebenarnya teman-teman yang di sini bukan hanya dari seksi ekologi paroki, tapi juga selain di seksi ekologi paroki di wilayah juga menjadi pengurus seksi ekologi juga gitu. Pak Danet ini dari Michael, Pak Sumadi jadi Kristoforus, Pak Aliat dari Cecilia, Bu Debi dari Agustinus. Nah, beliau-beliau ini ada lagi Pak Yusuf dan beberapa lagi yang memang sangat aktif dalam kegiatan ekologi rutin. Kita memilah sampah, kemudian membuat ekoenzim. Nah, dalam rangka mendukung program Keuskupan Bogor untuk membuat kolektor sampah, kita juga melakukan pengumpulan botol plastik, kertas-kertas termasuk koran dan lain sebagainya itu Pak. Jadi ini hasil kolektor ya? Ya, betul. Hasil kolektor. Maksudnya kolektor itu ngumpulin di wilayah di gereja sini atau teman-teman dari wilayah bawa ke gereja? Nah, sebenarnya konsep kolektor sampah itu diharapkan partisipasi dari setiap wilayah. Jadi umat-umat yang di wilayah diharapkan membawa botol plastik atau kertas koran atau apa segala macam bekas yang tidak terpakai, yang bisa kita istilahnya ini dalam rangka ekonomi sirkular gitu ya, bisa kita jadikan lagi uang untuk kolektor seperti itu. Nah, ini beberapa waktu ini memang kita baru mulai lebih fokus lagi karena memang sebelumnya kita sempat lama menunggu wadah untuk tempat penampungannya. Jadi sementara dari keuskupan belum ada, walaupun kita sudah pengajuan sudah cukup lama, maka Romo Anton berinisiatif mengadakan sendiri paroki. Nah, hanya kolektor yang selama ini berjalan memang belum menunjukkan keterlibatan wilayah-wilayah semuanya. Jadi masih dari inisiatif teman-teman dari seksi ekologi pribadi sebenarnya kebanyakan seperti itu. Ada kendala Om Pius ke wilayah, jadi jangkauannya tidak bisa? Iya Pak, jadi sebenarnya kendalanya ini karena memang sosialisasinya yang kurang. Kendala teknisnya dari seksi ekologi sendiri memang SDM-nya terbatas sebenarnya. Jadi diharapkan memang partisipasi dari wilayah. Nah, dari sekian banyak wilayah yang aktif ya bisa kelihatan ya dari beberapa wilayah ini. Nah, kemarin sih sudah sempat disonding, harapannya memang dari ketua-ketua wilayah juga ikut aktif menggerakkan. Apa ada seksi ekologinya atau belum, nggak masalah, tapi setiap minggu bisa kita kumpulkan sampah plastiknya. Nah, dari tim ekologi sendiri juga berharap dari paroki juga selalu mensonding ini, mengendorse kegiatan-kegiatan ekologi ini. Kalau dari teman-teman wilayah bagaimana nih? Om Danet bagaimana Om di wilayah Mikael ya? Iya.
sebenarnya tentang ekologi itu kalau di wilayah saya memang gaungnya belum terlihat ya. Saya berharap ada kampanye-kampanye kecil yang selalu dilakukan. Misalnya dari hal sederhana, orang bawa botol minuman atau seandainya kita beli air mineral yang kemasan, botolnya jangan langsung dibuang. Selama memakai air yang tidak panas, itu bisa dipakai berkali-kali. Tapi kalau pakai air panas, pinggir BBM, kampanye-kampanye kayak itu penting. Ini kampanye masih kurang sekali, tetapi sebenarnya wilayah kami itu yang meraktekin sudah ada beberapa. Gitu. Misalnya ada kompos rumahan yang saya pernah lihat satu rumah yang sampah organiknya itu dikelola sendiri. Saya sampai protes, kok nggak bau pak? Silahkan ke dapur saya. Ternyata enggak, ternyata itu dan berjalan dengan baik kayak gitu pak. Jadi wilayah sebenarnya sudah mulai, cuma kerentak atau guyupnya ini yang belum ya. kena gitu ya menurut saya. Pak Sumadi pengalamannya di wilayah gimana? Dari wilayah mana Pak Sumadi? Dari Kristoporus. Kristoporus, Ya. oke. Kalau dari Kristoporus untuk pengumpulan botol-botol air mineral itu setiap warga sudah mengumpulkan. Tetapi botol-botol itu dikelola oleh warga wilayah yang ekonominya kurang mampu, dan akhirnya di setiap seminggu sekali dia ambil ke rumah-rumah, lalu dibawa langsung dia itu dijual. Jadi untuk pribadi. Oh, untuk pribadi. Karena untuk membantu saudara kita yang ekonominya kurang mampu. Itu yang pertama. Solidaritas. Ya. Yang kedua, ekologi di wilayah kami pernah membuat ekoenzim seperti ini. Ya, dapat ekoenzim dan ya memang bermanfaat sekali. Jadi orang yang tadinya yang tidak mengerti, akhirnya juga mengerti, dan tadinya yang tidak tahu gunanya, akhirnya dia menggunakan. Apa yang dikatakan teman-teman, setelah tanaman yang di pot ditaruhin ekoenzim itu tanamannya itu segar, segar dan enak dipandang gitu. Hanya itu aja pak dari Kristoporus. Kok lihat ada pengalaman unik? Kalau dari Sisilia tuh sebenarnya hal ini udah berjalan beberapa tahunnya, cuma ya sekitar 3-4 tahun yang lalu lah udah mulai menggerakkan itu. Jadi dari daur ulang misalnya ada, sampai sekarang sih masih ada beberapa warga yang mengumpulkan itu kardus itu, lalu hasil penjualan itu dimasukin ke kas wilayah. Itu sangat membantu untuk kegiatan wilayah. Lalu butuh konsistensi itu ya, dari dulu sih programnya udah ada, tapi ya butuh konsisten untuk menjalankan pelaksanaan itu. Itu yang menjadi kendala itu. Bu Devi bagaimana nih soal kolektif sampah dan koordinator minyak jelantah ya? Iya betul. Kalau di wilayah Agustinus, terutama saya di lingkungan Santa Monica, ini konsisten Pak. Sampai sekarang masih terus-menerus mengumpulkan minyak jelantah. Jadi karena saya koordinatornya, saya biasanya japri ibunya untuk tidak membuang minyak jelantah, minyak yang sisa mereka menggoreng itu ke sungai atau mungkin ke dalam wastafel. Biasanya kan habis minyaknya maksudnya pancinya pengen dipakai lagi, langsung main buang-buang aja. Nah saya bersama pengurus Santa Monica itu sudah menyiapkan dari dulu dan sudah mengedarkan ke rumah-rumah jerigen-jerigen kosong. Nah kebetulan karena saya memang jualan sabunnya jerigen juga, jadi saya ikut membantu wilayah saya untuk menyebarkan jerigen-jerigen itu untuk ditampung minyak jelantahnya. Kebetulan sudah pernah 2 kali disetor, jadi kita juga di dalam galon, salah satu merek galon yang sekali pakai, kita tampung di situ, lalu kemudian kita jual lagi. Tapi selain itu juga ada kegiatan untuk membuat ekoenzim, sudah pernah panen waktu itu setelah kegiatan Pesta Nama Santo Agustinus, dan sampai sekarang masih terus-menerus saya galakan. Terus kalau misalnya kegiatannya offline Pak, BKSN, terus Rosario, misalnya ada botol-botol kemasan sekali pakai, jadi saya jadi tukang sampah Jadi gitu. pemulung ya? Jadi pemulung, saya bilang jangan dibuang, biar saya aja yang ngambil gitu. Sejauh ini seperti itu. Itu kalau sudah terkumpul terus duitnya kemana itu? Untuk kegiatan wilayah atau masuk kas seksi ekologi paroki atau bagaimana? Kalau yang minyak jelantah iya Pak. Tapi kalau misalnya yang
buat botol kemasan sekali pakai itu saya setor lagi ke sini ke Oh, paroki. Kalau yang minyak jelantah buat di wilayah gitu. Iya. Baru di wilayah lain jelantah belum jalan ya? Sebenarnya kalau di Gregorius itu sudah jalan juga sih Pak, tapi memang bahkan sebelum ada seksi ekologi ya itu udah jalan. Cuman memang nggak begitu banyak ini juga yang mengumpulkan juga. Karena kalau seperti Gregorius itu kan satu perumahan gitu ya. Nah itu RT itu juga sudah ngumpulin sebenarnya. Jadi kalau di Ada RT pesaingnya? saya, iya pesaingnya itu ibu-ibu RT, Ibu-ibu PKK. ibu PKK RT. Tujuannya sama. Ya, jadi kalau di wilayah saya itu ada ibu-ibu yang memang tugasnya ngumpulin minyak jelantah itu. Bahkan di halaman rumahnya itu dibikin penampungan gitu. Memang dia ada jerigennya, pelapisnya seperti itu. Nah, nanti kita tinggal datang nanti tuang aja di situ seperti itu. Nah, jadi kalau Gregorius ini waktu dicanangkan pengumpulan minyak jelantah memang nggak terlalu banyak karena ya di RT juga sudah ada yang seperti itu. Terus hanya saya pribadi juga dari wilayah Gregorius kita memang lebih banyak kemarin menyumbang botol plastik sih kemarin sama seperti Bu Devi. Kalau botol plastik kita bawa ke sini lah. Nah maksud saya gini Pak, kalau ini digaungkan seperti tadi yang Om Danet sampaikan juga Pak lihat sosialisasi dan campaign seperti itu lewat koordinasi setiap wilayah melalui ketuanya atau paling tidak setiap minggu juga digaungkan juga di misa-misa oleh para romo itu nanti kalaupun di wilayah itu belum ada kegiatan yang serupa dengan Agustinus, serupa dengan Sisilia, serupa dengan Mikael, itu silakan datang aja ke pojok ekologi, disumbangkan aja kemari. Oh, Pak Pius, kalau goalnya sendiri apa sih seksi ekologi ini? Goalnya jadi supaya umat kita tahu bahwa oh ini loh fungsinya ekologi itu seperti ini dan besok mau ngapain gitu. Nah kalau saya pribadi sih melihat dari apa yang diserukan oleh Bapak Suci sebenarnya tidak terbatas pada kolekte sampah tapi lebih yang mendasar menurut saya itu ya pada bagaimana mempertanggungjawabkan sampah kita sendiri sebenarnya itu aja sih goalnya. Jadi meminimalisir kayak yang sekarang ini yang tadi sampaikan Om Danet juga pemakaian barang sekali pakai seperti itu. Nah, tapi yang dari yang kecil-kecil aja kalau seksi ekologi, kalau kami di Paulus ingin meletakkan dasarnya dulu aja. Dasarnya sederhana. Bertanggung jawab ke sampahnya sendiri dulu. Mau itu dari rumah-rumah, dari wilayah-wilayah mengelola sampah makanan, jadi ekoenzim, kemudian jadi maggot, kemudian memelihara ulat mealworm, itu superworm seperti itu gunanya juga untuk mengurai. Nah itu saya rasa nanti kedepannya bisa kita lanjutkan dengan berbagai kegiatan yang lebih jelas, maksudnya bukan lebih jelas tapi lebih lebih mengerucut lagi. Kalau ada hasilnya secara ekonomi jadi ekonomi sirkular dari sampah. Ekonomi sirkular prinsipnya kan dari barang yang sudah kita gunakan yang kita tidak bisa gunakan lagi atau yang limbah dan lain sebagainya bisa kita manfaatkan atau malah menjadi penghasilan tambahan seperti itu. Oke Om Pius, yang terakhir mungkin nanti kalau kira-kira ada yang berminat ingin bergabung harus kemana? Jadi seksi ekologi ini seperti tadi contohnya Pak Sumadi ya kan. Jadi kami sangat berharap panggilan aja. Salah satunya kalau ada yang panggilan menjadi iman dan lain sebagainya, panggilan menjadi tukang olah sampah lah gitu. Enggak kotor kok, enggak menjijikkan nih. Lihat kita juga mandi, kita nggak kotor, kita bersih juga. Ayo gabung. Nggak harus yang ditunjuk oleh ketua wilayahnya, boleh. Siapa saja mau bergabung, mau ikut silahkan dengan senang hati. Nah rencana kita nanti akan bikin semacam piket setiap minggu menerima sumbangan dari lingkungan. Nah karena SDM-nya masih cukup terbatas, maka harapan kami awal bulan depan piket itu sudah terbentuk. Setiap minggu satu orang jaga. Jadi kalau ada yang ini
kita bisa ikut menjelaskan. Tapi harapan kami tanpa itu pun monggo, kalau misalkan mau bergabung bisa menghubungi di WA grup seksi ekologi. Nah, Dari paroki sejauh ini bagaimana DPP DKP? ya sejauh ini sih kita bisa punya pojok ekologi juga dari Bersyukur banget. dari DPP DKP juga, terutama dari rumah tangga seperti itu, Pak Hendrikus yang pertama kali sangat antusias menyambut pojok ekologi ini. Hanya memang kami masih berharap supaya di endorse terus menerus, Pak. Salah satunya adalah dengan akses yang dimiliki DPP DKP ke wilayah-wilayah. Tolong seksi ekologi digaungkan juga seperti itu. Begitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih dari teman-teman seksi ekologi, Pom Danet, terima kasih, Pom Pius, Siap. Mas Madi, Pak Liat, Bu Devi, terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Mudah-mudahan lebih banyak umat yang tertarik untuk Amin. bergabung dan beraktivitas di seksi ekologi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Selamat siang.